Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menjelaskan mengenai bab 10 atau chapter 10 yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Namun sebelum ke materinya, izinkan saya untuk mewakili dari kelompok F untuk memperkenalkan dari anggota kelompok F. Yang pertama ada Al-Fatih Ramadan dengan PM3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan PM3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafli Maulana dengan PM3 angka terakhir 278. Kemudian ada Zurian Nirwana Mesaputra dengan PM3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudio dengan PM3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan PM3 angka terakhir 294. Untuk yang pertama itu kan sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar penilaian aset tetap. Biaya historis itu mengukur harga tunai atau harga setara tunai untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan. Jadi perusahaan itu mengakui aset tetap ketika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan. Contohnya itu ketika Starbucks itu membeli mesin pembuat kopi. Biaya ini dilaporkan sebagai aset karena dapat diukur dengan andal dan memberikan manfaat di masa depan. Namun ketika Starbucks itu melakukan perbaikan biasa pada mesinnya, Starbucks itu membebankan biaya ini itu karena manfaatnya hanya untuk periode sekarang. Itu periode utama yang diuntungkan hanya periode saat ini. Yang pertama itu ada biaya tanah atau cost of land. Yang pertama itu semua pengeluaran itu harus dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya untuk digunakan sebagai bagian dari biaya tanah, atau kita sebutnya itu aset tanah gitu, properti. Lalu yang kedua itu ada biaya bangunan. Biaya perolehan bangunan itu harus mencakup semua pengeluaran biaya terkait langsung dengan perolehan atau pembangunannya, termasuk biaya bahan tenaga kerja dan biaya overhead, biaya profesional dan perizinan pembangunan. Lalu yang ketiga itu ada biaya peralatan. Istilah peralatan itu dalam akuntansi termasuk peralatan pengiriman, peralatan kantor, terus mesin, perabot dan perlengkapan, peralatan pabrik, dan aset tetap serupa. Lalu yang terakhir ada constructed asset atau aset yang dibangun sendiri. Itu terkadang perusahaan itu membangun aset mereka sendiri, menentukan biaya dari aset tersebut, mesin, dan aset tetap lainnya menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan itu harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi menimbulkan tidak ada masalah. Perusahaan dapat menelusuri biaya ini secara langsung ke pekerjaan dan pesanan material terkait dengan aset yang tetap yang akan dibangun. Baik, selanjutnya ada borrowing cost during construction atau biaya pinjaman selama masa konstruksi. Yang pertama ada qualifying asset atau aset yang memenuhi syarat. Qualifying asset adalah aset yang membutuhkan periode waktu substansial untuk dikonstruksi, diproduksi, atau disiapkan agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksud manajemen. Contoh aset yang memenuhi syarat termasuk bangunan dalam proses konstruksi, pabrik atau fasilitas produksi dalam pembangunan, dan proyek pembangunan aset besar seperti jembatan, bendungan, dan lain-lain. Sebaliknya, aset yang tidak termasuk qualifying assets, misalnya aset yang sudah siap dipakai ketika diperoleh. Kemudian aset yang tidak memerlukan waktu substansial untuk dipersiapkan. Kemudian yang kedua ada capitalization period atau periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah waktu di mana entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman hingga saat penyelesaian substansial aset tersebut. Menurut Kiesu, terdapat 3 syarat agar kapitalisasi dimulai. Yang pertama ada pengeluaran untuk aset telah terjadi. Yang kedua, ada aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset telah dimulai. Yang ketiga, biaya pinjaman sedang dikeluarkan.
Kapitalisasi berakhir saat aset secara substansial telah siap untuk digunakan sesuai tujuan yang dimaksud. Yang ketiga ada amount to capitalize atau jumlah yang dikapitalisasi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tergantung pada spesifik pinjaman atau specific borrowing. Jika pinjaman digunakan secara langsung untuk membiayai produksi, maka jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual dari pinjaman tersebut selama periode konstruksi. Kemudian yang B ada pinjaman umum atau general borrowing. Jika entitas menggunakan dana umum, maka dihitung menggunakan weighted average interest rate dari pinjaman umum yang kemudian dikalikan dengan pengeluaran rata-rata selama periode tersebut. Contohnya, total pengeluaran proyek sebesar 10 miliar. Kemudian pengeluaran terjadi secara bertahap. Tingkat bunga rata-rata 6%. Biaya pinjaman yang dikapitalisasi sama dengan 10 miliar dikali 6% atau dikali tingkat bunga rata-rata, dan hasilnya 600 juta jika seluruh pengeluaran terjadi di awal. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi biaya pinjaman aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Kemudian yang terakhir ada disclosure atau pengungkapan. Sesuai dengan YAS 23 atau PSAK 26, entitas harus mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Pengungkapan ini penting untuk transparansi dan untuk memberi informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai perlakuan biaya pinjaman terhadap aset jangka panjang yang dikonstruksi. Ini saya akan menjelaskan cash discount. Ketika perusahaan membeli aset pabrik yang ditunda pada potongan tunai untuk pembayaran segera, bagaimana cara melakukan potongan tersebut? Jika perusahaan mengambil potongan, perusahaan harus menganggap potongan tersebut sebagai pengurangan biaya, pengurangan harga pembelian aset. Namun haruslah perusahaan mengurangi biaya aset meskipun tidak mengambil potongan. Ada dua sudut pandang mengenai pertanyaan ini. Pendekatan pertama mempertimbangkan diskon baik diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah bahwa biaya real aset adalah harga tunai atau setara kas dari aset tersebut. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa ketentuan diskon tunai sangat menarik sehingga kegagalan untuk memanfaatkan akan menunjukkan kesalahan manajemen atau inefisiensi. Mengenai pendekatan kedua, para pendukungnya berpendapat bahwa kegagalan mengambil diskon tidak selalu dianggap sebagai kerugian. Ketentuannya mungkin tidak menguntungkan atau mungkin tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil diskon. Saat ini perusahaan menggunakan kedua metode tersebut, meskipun sebagian besar lebih menyukai metode pertama. Untuk keperluan pekerjaan rumah, anggap diskon baik diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Di sini saya akan menjelaskan deferred payment contract. Perusahaan sering membeli aset pabrik berdasarkan kontrak kredit jangka panjang menggunakan wesel, hipotek, obligasi, dan kewajiban peralatan untuk mencerminkan biaya dengan tepat. Perusahaan menghitung aset yang dibeli berdasarkan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dan imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Misalnya, Great House Company membeli aset hari ini dengan imbalan wesel tanpa bunga senilai $10 yang dibayarkan kepada 4 tahun dari sekarang. Perusahaan tidak akan mencatat aset tersebut pada $10.000. Sebaliknya, nilai sekarang dan wesel senilai $10.000 tersebut menentukan harga tukar transaksi atau harga pembelian aset dengan asumsi tingkat bunga sebesar 9% untuk mendiskontokan pembayaran tunggal sebesar $10.000 yang jatuh tempo 4 tahun dari sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan lump sum purchase. Tantangan umum dalam menilai aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset dengan harga sekaligus. Ketika ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi secara proporsional langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama diterapkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya sekaligus di antara berbagai item inventaris. Untuk menentukan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan. Dalam beberapa kasus, salah satu teknik penilaian saja sudah cukup. Dalam kasus lain, beberapa pendekatan penilaian mungkin harus digunakan.
Sebagai contoh, Nordic Hermes Inc. memutuskan untuk membeli beberapa aset perusahaan pemanas kecil, Comfort Heating, seharga $80.000. Comfort Heating sedang dalam proses likuidasi. Asetnya yang dijual adalah sebagai berikut. Lalu ada Nordic Air Homes mengalokasikan harga pembelian sebesar $80.000 berdasarkan nilai wajar relatif dengan asumsi identifikasi biaya spesifik tidak praktis ditunjukkan pada gambar berikut. Saya akan menjelaskan tentang penerbitan saham. Jadi ketika perusahaan memperoleh aset dengan menerbitkan surat berharga seperti saham, nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham tersebut gagal mengukur biaya aset dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi wajar dari biaya properti yang diperoleh. Saham merupakan ukuran yang baik untuk harga setara kas saat ini. Jadi ada misalnya perusahaan Upgrade Living Co. memutuskan untuk membeli sebidang tanah yang berdekatan untuk memperluasan operasi karpet dan lemari. Kemudian sebagai pengganti pembayaran tunai tanah tersebut, perusahaan menerbitkan kepada Deedline Company berupa 5.000 saham dengan nominal $10 yang memiliki harga pasar $12 per saham. Kemudian jika perusahaan tidak dapat menentukan fair value saham, biasa yang dipertukarkan, perusahaan itu dapat memperkirakan nilai wajar itu Kemudian ada pertukaran aset non-moneter. Akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan masih kontroversial. Beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan harus memperhitungkan jenis pertukaran ini berdasarkan fair value aset yang diserahkan atau nilai wajar yang diterima dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Pihak lain percaya bahwa mereka harus memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah tercatat aset yang diserahkan tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Pihak lain lebih menyukai pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus, tetapi menunda keuntungan dalam situasi kasus. Biasanya perusahaan melakukan pertukaran aset non-moneter berdasarkan fair value aset yang diserahkan atau fair value aset yang diterima. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengenali keuntungan atau kerugian apapun di bursa. Alasan pengakuan segera adalah karena sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial dan oleh karena itu keuntungan dan kerugian itu harus diakui. Jadi ada arti dari zat komersial itu yang mana fair value merupakan dasar untuk mengukur aset yang diperoleh melalui pertukaran non-moneter jika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Jadi artinya jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Kemudian ada pertukaran situasi kerugian. Ketika suatu perusahaan menukarkan aset non-moneter dan terjadi kerugian, perusahaan mengakui kerugian tersebut. Jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, alasannya itu perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dinilai terlalu tinggi. Kemudian ada bursa situasi keuntungan. Jadi sekarang kita mari pertimbangkan situasi di mana pertukaran non-moneter itu memiliki substansi komersial dan keuntungan direalisasikan. Jadi dalam kasus itu, perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dengan menukar aset non-moneter lainnya pada fair value dari aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan
Perusahaan harus menggunakan fair value aset yang diterima hanya jika hal tersebut lebih jelas terlihat daripada nilai wajar aset yang diserahkan. Kemudian ada tidak memiliki substansi komersial. Kami sekarang berasumsi bahwa pertukaran Interstate Transportation Company tidak memiliki substansi komersial, yaitu artinya itu posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertukaran ini. Dalam hal ini, interstate menunda keuntungan. Kemudian ada hibah pemerintah. Banyak perusahaan itu menerima bantuan dari pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Misalnya PT AB InBev Indonesia menerima hibah pemerintah terkait insentif fiskal yang diberikan oleh negara bagian berhasil tertentu. Berdasarkan operasi dan investasi perusahaan di negara-negara bagian tersebut, mencatat bahwa mereka menerima hibah pemerintah untuk hal-hal seperti penelitian, pengembangan dan emisi karbon dioksida dengan tunjangan dan investasi. Dengan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti uang tunai, surat berharga, properti, pabrik, dan peralatan atau fasilitas yang diberikan yang diberi sebagai subsidi kepada suatu perusahaan. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang dihapuskan atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar. Masalah akuntansi utama dengan hibah pemerintah adalah menentukan metode akuntansi yang tepat untuk transfer ini pada pembukuan perusahaan dan bagaimana cara menyajikannya dalam laporan keuangan. Kemudian ada pendekatan akuntansi. Jadi dalam pendekatan ini perusahaan memperoleh aset. Ketika perusahaan memperoleh aset seperti properti, pabrik dan sebagainya, itu konsep biaya yang ketat mendiktekan bahwa penilaian aset harus nol. Namun penyimpangan dari prinsip biaya historis tampaknya dibenarkan karena satu-satunya biaya yang dikeluarkan bukanlah dasar akuntansi yang wajar untuk aset yang diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost subscription to acquisition atau biaya setelah akuisisi. Jadi setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan, perusahaan ini biasanya mengeluarkan biaya tambahan yang berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan yang signifikan. Nah, masalah utamanya ini adalah mengalokasikan biaya ini ke periode waktu yang tepat. Jadi dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan ini mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti pabrik dan peralatan. Ini yaitu mereka itu mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya dapat diukur dengan andal dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ekonomi ini mencakup peringkat dalam masa manfaat, kuantitas produk yang diproduksi, kualitas produk yang diproduksi. Jadi konsep dasarnya ini menghabiskan tempat sampah yang berumur panjang merupakan penerapan konsep materialistis. Secara umum ini perusahaan mengeluarkan 4 jenis pengeluaran utama relatif terhadap aset yang ada. Nah, jenis-jenis pengeluaran utamanya yang pertama ada adisional atau tambahan, ini peningkatan atau perluasan aset yang ada. Lalu ada perbaikan dan pergantian, improvement and replacement, jadi ini pergantian aset yang sudah ada dengan aset yang lebih baik atau serupa. Lalu ada penataan ulang atau reorganization, perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Lalu yang terakhir ada perbaikan, yaitu pengeluaran yang menjaga aset agar siap dioperasikan. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai additions atau tambahan. Jadi tambahan ini seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Nah, menurut definisi, perusahaan ini mengkapitalisasi setiap penambahan aset pabrik karena aset baru diciptakan. Misalnya,
penambahan sayap di rumah sakit atau sistem pendingin udara di kantor, meningkatkan potensi layanan fasilitas tersebut. Nah, perusahaan ini mengkapitalisasi pengeluaran tersebut dan mencatat di periode mendatang saat pendapatan diakui. Nah, satu masalah yang muncul di area ini adalah akuntansi untuk setiap perubahan yang terkait dengan struktur yang ada sebagai akibat dan dari penambahan tersebut. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk merobohkan tembok lama untuk memberi ruang bagi penambahan tersebut merupakan biaya penambahan tersebut atau merupakan pengeluaran atau kerugian periode tersebut? Jadi jawabannya ini tergantung pada maksud awalnya. Jika perusahaan ini mengantisipasi pembangunan tambahan di kemudian hari, maka biaya pemindahan ini merupakan biaya penambahan yang wajar. Namun jika perusahaan ini tidak mengantisipasi pembangunan ini, perusahaan harus melapor pemindahan tersebut sebagai kerugian pada periode berjalan berdasarkan perencanaan yang tidak efisien. Nah, secara konsepnya ini, perusahaan ini harus menghapus biaya tembok lama dan penyusutan terkait serta mencatat kerugian. Perusahaan kemudian harus menambahkan biaya tembok baru ke biaya pembangunan dalam situasi ini. Terkadang ini nggak praktis untuk menentukan jumlah tercatat yang wajar untuk tembok lama. Nah, karena itu perusahaan ini menganggap aset lama memiliki jumlah tercatat 0 dan cukup menambah biaya penggantian ke biaya keseluruhan. Lalu selanjutnya ada improvement and replacement, yaitu perbaikan dan penggantian. Jadi perusahaan ini mengganti satu aset dengan aset lain ini melalui perbaikan dan penggantian. Apa sih perbedaannya antara perbaikan dan penggantian ini? Jadi peningkatan atau perbaikan ini adalah substitusi dari aset yang lebih baik untuk yang sedang digunakan. Misalnya lantai beton untuk lantai kayu. Terus penggantian di sisi lain adalah substitusi dari aset serupa. Misalnya lantai kayu untuk lantai kayu, jadi masih serupa. Levelnya tetap gitu. Nah, seringkali perbaikan dan penggantian ini merupakan hasil dari kebijakan umum untuk memodernisasi atau merehabilitasi bangunan atau peralatan lama. Nah, masalahnya ini adalah membedakan jenis pengeluaran ini dari perbaikan normal. Apakah pengeluaran tersebut ini meningkatkan biaya perbaikan, potensi layanan masa depan dari aset tersebut, atau apakah ini hanya mempertahankan level yang ada layanan? Seringkali jawabannya tidak jelas, diperlukan pertimbangan yang baik untuk mengklasifikasikan pengeluaran ini dengan lancar. Nah, jadi jika pengeluaran tersebut meningkatkan potensi layanan aset di masa mendatang, perusahaan ini harus mengkapitalisasinya. Perusahaan ini cukup menghapus biaya aset lama dan penyusunan terkait serta mengakui kerugian jika ada. Lalu kemudian perusahaan ini harus menambahkan biaya aset pengganti yang baru. Sebagai contoh ini ada dari Instinct Enterprise memutuskan untuk mengganti pipa dalam sistem perpipaannya. Seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai penggantinya, pipa besi, cor, dan pipa tembaga. Pipa dan pipa lama memiliki nilai buku sebesar 15.000, biaya sebesar 150.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 135.000, dan nilai sisa sebesar 1.000. Sistem pipa plastik tersebut berharga 125.000. Jika Instinct ini membayar 124.000 untuk pipa baru setelah mengganti pipa lama, maka perusahaan ini akan membuat entry, yaitu peralatan atau sistem perpipaan di kredit 125.000, terus akumulasi penyusutan peralatan 135.000, kerugian atas pembuangan peralatan 14.000, kepada debit peralatan sistem perpipaan 150.000, uang tunai dari 125.000 dikurang 1.000, yaitu 124. Lalu selanjutnya dari arrangement atau reorganization, yaitu penataan ulang dan reorganisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi sebuah perusahaan ini mungkin akan mengalami penyusunan kembali atau biaya reorganisasi untuk beberapa asetnya. Nah, pertanyaannya ini, apakah biaya yang dikeluarkan dalam penataan ulang atau reorganisasi ini dikapitalisasi atau dibebankan? Jadi IFRS ini menunjukkan bahwa pengakuan biaya berhenti setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi seperti yang diinginkan manajemen. Terus akibatnya ini biaya reorganisasi atau penataan ulang properti, pabrik, dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan saat terjadi. Lalu yang terakhir ada repairs atau perbaikan. Nah, perbaikan ini ada dua, perbaikan biasa dan perbaikan besar. Jadi perbaikan biasa ini sebuah perusahaan membuat perbaikan biasa untuk menjaga aset pabrik dalam kondisi operasi.
biaya perbaikan biasa dibebankan ke akun biaya pada periode terjadinya atau dasar bahwa ini adalah periode utama yang diuntungkan. Biaya perawatan yang terjadi secara berkala meliputi penggantian komponen kecil, pelumasan atau penyetelan peralatan, pengecatan ulang, dan pembersihan. Perusahaan ini memperlakukan biaya-biaya ini sebagai biaya operasional biasa. Lalu untuk perbaikan besar, beberapa perusahaan seperti maskapai penerbangan dan maskapai Lufthansa atau perusahaan pelayaran seperti AP Müller dan grup CMA ini memiliki biaya perbaikan besar yang terkait dengan pesawat terbang atau kapal mereka. Misalnya, asumsikan saja Shipway Company baru saja membeli kapal baru seharga 200 juta. Nah, masa manfaat kapalnya ini 20 tahun, tetapi setiap 4 tahun ini harus didok kering dan dilakukan perbaikan besar. Diperkirakan biaya perbaikan akan mencapai 4 juta. Nah, 4 juta ini harus diperhitungkan sebagai komponen terpisah dari biaya kapal dan disusutkan selama 4 tahun. Pada saat perbaikan besar, biaya atau penyusutan terkait hingga saat ini harus dihilangkan dan diganti dengan biaya baru yang dikeluarkan untuk perbaikan. Jadi, untuk ringkasannya, biaya setelah akuisisi ini tipe pengeluarannya kan ada 4, tambahan, perbaikan dan penggantian, penyusunan kembali dan reorganisasi, kemudian ada perbaikan. Jadi untuk tipe dari pengeluaran tambahan, perlakuan akuntansi normalnya ini kapitalisasi biaya penambahan ke akun aset. Untuk perbaikan dan penggantian ini hapus biaya dan akumulasi penyusutan pada aset lama, kenali setiap keuntungan atau kerugian, kapitalisasi biaya perbaikan atau penggantian. Kemudian penyusunan kembali dan reorganisasi, ini perlakuan akuntansi normalnya biaya pengeluaran, biaya penataan ulang, dan reorganisasi sebagai beban. Lalu untuk yang perbaikan biasa ini biaya pengeluaran perbaikan pada saat terjadinya, dan yang besar ini hapus biaya dan akumulasi penyusutan aset lama dan akui setiap keuntungan atau kerugian kapitalisasi biaya perbaikan besar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai disposition of property, plant and equipment atau pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Contoh perusahaan seperti Nokia dari Finlandia dapat menghentikan penggunaan aset pabrik secara sukarela atau membuangnya melalui penjualan, pertukaran, konversi, tidak sukarela, atau pengabaian. Terlepas dari jenis pembuangan, penyusutan harus dilakukan hingga tanggal pembuangan. Kemudian, Nokia harus menghapus semua akun yang terkait dengan aset yang dihentikan penggunaannya. Umumnya nilai buku aset pabrik tertentu tidak sama dengan nilai pembuangannya. Akibatnya terjadi keuntungan atau kerugian. Alasannya penyusutan adalah estimasi alokasi biaya dan bukan merupakan proses penilaian keuntungan. Atau kerugian sebenarnya adalah koreksi laba bersih untuk tahun-tahun saat Nokia menggunakan aset tetap tersebut. Nokia harus melaporkan keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset pabrik dalam laporan laba rugi bersama dengan pos-pos lain dari kegiatan bisnis yang lazim. Namun jika Nokia menjual, meninggalkan, memisahkan atau melepaskan operasi suatu komponen bisnis, maka Nokia harus melaporkan hasilnya secara terpisah di bagian operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah sale of planned assets. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Barrett Group mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Jika menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Depreciation expense sebesar 600 itu dari 1.200 euro dikali setengah, karena ini di pertengahan tahun ke-10 maka dikali setengah atau dibagi setengah, di debit, dan akumulasi depreciation mesin di kredit sebesar 600 juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai involuntary conversion atau konversi yang tidak disengaja. Kadang-kadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi yang tidak disengaja, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengambil alihan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memulihkan semua atau sebagian dari jumlah yang hilang melalui kontrak asuransi atau pembayaran dari lembaga pemerintah.
Akuntansi yang tepat untuk peristiwa-peristiwa ini diselesaikan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, kerugian yang terkait dengan konversi yang tidak disengaja dicatat. Kemudian biasanya di kemudian hari, setelah jumlah pemulihan ditetapkan, perusahaan akan mencatat keuntungan atau laba atas hasil asuransi atau pemulihan lainnya. Alasannya karena untuk memisahkan kedua peristiwa tersebut, bahwa dalam banyak kasus baik potensi maupun jumlah pemulihan tidak diketahui pada saat kerugian. Untuk mencatat jumlah ini pada saat itu akan menghasilkan aset kontingensi yang dilarang oleh IFRS. Sebagai contoh, Camel Transport memiliki pabrik produksi yang terletak di properti perusahaan yang berada tepat di jalur tornado. Akibat tornado yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2022, pabrik tersebut hancur total. Camel akhirnya mencapai penyelesaian dengan perusahaan asuransinya untuk nilai wajar penuh pabrik tersebut. Penyelesaian tersebut dicapai pada tanggal 18 Maret 2023 pada saat tornado terjadi. Bangunan tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 3.500.000 USD. Biaya awal sebesar 6 juta USD dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2.500 USD. Jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi ini adalah sebesar 5 juta USD. Camel membuat entry sebagai berikut. Loss from tornado sebesar 3.500.000 USD dan accumulated depreciation building sebesar 2.500 USD pada debit, dan pada kreditnya adalah building sebesar 6 juta USD pada tanggal 16 Mei 2022. Pada tanggal Maret 18 2023 cash sebesar 5 juta USD dan pada debit gain from insurance settlement sebesar 5 juta USD. Ini adalah pencairan asuransi yang berhasil dicairkan oleh Camel Transport. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.